Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, anak muda shalom. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan ke-7, bulan Juli. Kita tidak terasa Tuhan menyertai kita sampai di bulan ini. Itu semua karena Tuhan mengasihi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersih. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah, bermasmurlah baginya. Nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah, bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari bersama-sama memuji Tuhan dengan segenap hatimu. Oh, haleluya. Dari awal nyanyikan, masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Mari bermasmur bagi Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Bapak Ibu saja katakan masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya. Amin. Masuk gerbangnya dengan bermasmurlah baginya. Nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Mari angkat kedua tanganmu bersama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami menyembah Kau Tuhan, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita bersama, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pada siang hari ini Tuhan kami datang menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, memuji dan meninggikan Engkau Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan. Engkau sertai ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus.
Kiranya Tuhan hadirat-Mu nyata bagi setiap kami. Roh Allah turun dan menjamah setiap kami Tuhan. Dan juga Tuhan kami percaya Tuhan setiap kami Tuhan yang hadir pada siang hari ini Tuhan tidak sama seperti kami datang Tuhan. Kami membawa berkat yang baru Tuhan, membawa sukacita yang baru Tuhan. Engkau berkati alat-alat yang kami pakai Tuhan, listrik Tuhan, alat musik multimedia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahkan gedung ini dari lantai 1 hingga rooftop Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau bertahta dalam setiap puji-pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Mari bersama-sama siap memulai ibadah kita bersama-sama. Kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Mari undang Tuhan dalam hadirat kita. Pandang Dia dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Lebih lagi mengasihi Tuhan dari awal bersama-sama katakan pujian. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Ku sembah sujud kepadamu. Mari sebut Dia, katakan Bapa, naikkan sujud padamu. Mari angkat pujian ini bersama Bapak Ibu Saudara. Sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, puji nama-Mu. Besar setiamu, besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu
namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu ya Tuhan. Namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu bagi kami di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah kami. Oh, ya Rabata Karabas, ya Rabaya, ya Rabata Karabas, terpujilah Engkau Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segala keagungan, segala kemuliaan hanya kami berikan kepadamu ya Allah kami. Oh ya Rabata Karabas, ya Rabaya. Oh, haleluya. Oh ya Rabata Karabas, ya Rabaya. Dengan segenap hati kami ya Tuhan Yesus, dengan segenap jiwa kami ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami ya Tuhan, sebab Engkau teramat baik menyertai kami ya Tuhan Yesus. Oh ya Rabatakara, mari bersama Bapak Ibu angkat suaramu, mari kita sembah Tuhan. Oh ya Rabatakara, segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oh, sebab Engkau baik bagi kami. Terimalah sembah kami Tuhan, kami mengasihimu. Haleluya. Terbukalah pintu surga, curahkan Roh Kudus-Mu pada setiap kami ya Allah. Oh ya Rabatakara, jamah setiap kami. Oh ya biar hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Oh ya mari terus, jangan biarkan Roh-Mu padam. Oh ya
memberikan kemenangan bagi setiap kami. Haleluya. Oh ya raba-raba, raba-raba. Oh ya raba-raba. Lawan setiap keluarga demi keluarga. Oh raba-raba. Oh ya raba-raba. Ya raba-raba. Oh raba-raba. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Ya raba-raba. Ya raba-raba. Mengalir rohmu yang hidup. Oh, ya raba-raba. Ya Tuhan, penuhi setiap kami, jamah kami Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, haleluya. Sembah dan puji, sembah dan puji, tuhi tahtamu. Sembah dan puji, tuhi tahtamu. Sembah dan puji, tuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Tuhan, sembah dan puji, tuhi tahtamu. Sembah dan puji, tuhi tahtamu. Sembah dan puji, tuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Sembah dan puji, tahtamu Tuhan. Sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik bertata dalam surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami dengan kerendahan hati Bapa dan kerendahan diri Bapa mengangkat tangan berdoa Bapa, mendeklarasikan Bapa doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, agar kiranya Engkau memberikan perlindungan bagi bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia yang kami kasihi Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa agar kiranya kerukunan dan kedamaian melimpah Bapa di negeri kami ya Tuhan Yesus. Engkau berikan hati yang toleransi Bapa bagi semua Bapa masyarakat Indonesia ya Tuhan Yesus, sehingga terjadi damai ya Bapa di negeri ini ya Tuhan, yang akan membawa kesejahteraan ya Tuhan Yesus, pertumbuhan ekonomi ya Bapa yang melimpah bagi bangsa kami Bapa. Kami berdoa Bapa agar kiranya Bapa Engkau menurunkan perlindungan Bapa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan-Mu ya Tuhan Yesus, kesehatan dan kekuatan Bapa. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Insinyur Jokowi Bapa. Kami berdoa Bapa untuk Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua Menteri Kabinet Bapa. Kami berdoa untuk TNI Polri ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua lembaga hukum yang ada di Indonesia Bapa. Mari kiranya Bapa keadilan dan hukum ditegakkan di negeri ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa Engkau memberikan perlindungan bagi mereka, jauhkan apa yang tidak baik dan segala mara bahaya Tuhan. Kami berdoa melalui Bapa pemimpin negeri ini Bapa, negeri ini akan semakin diberkati Bapa.
Kami berdoa untuk pemilu 2024 yang akan terjadi Bapa. Engkau akan kirimkan Bapa presiden yang baru Bapa, yang sesuai dengan hati-Mu ya Tuhan Yesus, yang berasal dari Engkau ya Tuhan, untuk memerintah negeri ini Bapa. Sehingga Bapa berkat-Mu Bapa semakin melimpah atas negeri dan bangsa kami. Dan Tuhan, bangsa ini boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan perlindungan-Mu mulai dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Allah kami. Tidak lupa kami berdoa untuk pemimpin gereja Bapa di seluruh Indonesia Bapa secara nasional. Mari kita berikan kerukunan dan kedamaian-Mu juga bagi mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, apabila di bulan Juli ini akan diadakan hari doa nasional Bapa, di situ kami berdoa Bapa, terobosan-Mu terjadi Bapa atas Bapa bangsa kami Bapa. Ketika pemimpin-pemimpin gereja-Mu berdoa bersatu ya Bapa, kami percaya Bapa, ada sesuatu yang besar terjadi bagi bangsa ini Bapa. Pemulihan Kau akan berikan Bapa bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tidak lupa kami berdoa juga Bapa untuk umat-Mu di tempat ini Bapa. Bukakan tingkap-tingkap surga-Mu dan curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, apabila ada umat-Mu Bapa yang membutuhkan Tuhan pertolongan tangan-Mu Bapa, Engkau segera datang Bapa untuk mengirimkan bantuan-Mu bagi mereka Bapa. Yang lemah dikuatkan ya Bapa, yang kekurangan dicukupkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan ya Bapa. Kami berdoa yang mencari pekerjaan, Engkau akan bukakan lapangan pekerjaan yang baik Bapa bagi mereka. Kami berdoa yang di dalam pendidikan Bapa, Engkau angkat mereka Bapa menjadi yang terbaik. Kami berdoa Bapa di dalam berbisnis Bapa, Engkau akan Bapa naikkan Bapa pundi-pundi-Mu atas mereka ya Bapa. Dan tidak lupa kami berdoa Bapa untuk semua umat-Mu Tuhan, agar kiranya damai sejahtera-Mu melimpah bagi mereka dan keluarga Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tidak lupa kami berdoa untuk pagi ini Bapa, bagi Bapa gereja kami Bapa, GB Rumah Persembahan Bapa. Kami berdoa untuk program-program gereja Bapa, agar kiranya Engkau memberkati Bapa program gereja-Mu ya Tuhan Yesus. 10 rumah doa, 7 ikonik Alkitab dan chapel Bapa. Kami berdoa ketika Tuhan turun tangan, maka berkat akan datang. Kami berdoa Bapa, ketika Tuhan campur tangan, segala sesuatu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan program ini akan menjadi berkat secara baik Bapa di kota kami maupun secara nasional ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, tangan Tuhan yang memampukan segala sesuatu, dan kami berdoa untuk pendengar firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari kiranya Tuhan Yesus Engkau memberikan pengurapan khusus dan Bapa melalui hamba-Mu Tuhan dan pertolongan Roh Kudus Bapa, maka umat-Mu akan diubahkan ya Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu berkuasa Bapa atas kami. Ini doa kami pada pagi hari ini. Bagi-Mu segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya. Berapa banyak diberkati sepanjang minggu ini. Boleh sapa kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Boleh kasih salam Bapak Ibu. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya, tempat ini ada berapa banyak di antara kita Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Jangan malu-malu Bapak Ibu, kami rindu mengenal. Haleluya, kita semua ada jemaat setia, amin. Katakan kiri kananmu sekali lagi, katakan minggu depan mari kita bersama-sama membawa jiwa, penuhi tempat ini. Yes, haleluya. Berapa banyak engkau mau menari bagi Tuhan? Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ku kan menari, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Biarlah sukacita daripada Tuhan turun mengalir bagi setiap kita. Katakan amin bersama. Kau telah ubah rataku menjadi tarian.
ubah ratamu menjadi tarian. Amin. Haleluya. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti raja dapat menari. Karena roh Allah di dalam hatiku, sekarang kami bersuka Tuhan, bukan bersuka dan bukan menari. Di hadapan rajaku menari sambil memuji. Ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Tampaknya kita semua belum bersukacita Bapak, karena belum ada gerakan dari antara kita Bapak Ibu Jemaat. Bolehkah kasih tarian yang terbaik bagi Tuhan? Jangan malu-malu, karena kita semua percaya kita menari di hadapan Tuhan, bersuka di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan semangat yang baru bagi setiap kita. Katakan amin. Bersama-sama menari dan bukan menari. Ayo jangan malu-malu Bapak Ibu. Zaman rajaku mana sambil memuji. Kaulah sukacitaku dan ku kan menari. Oh, oh, dan ku kan menari di hadapan rajaku menari sambil memujimu Tuhan. Pujimu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh ya dapat agar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Dari awal nyatakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah
gagah, atasku tiada pernah kau lupakan. Semua janjimu, kesetiaanmu Tuhan, kesetiaanmu kekal bagiku. Kau yang terbaik, yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu Tuhan, biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kau yang terbaik, yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu
hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hati yang dilimpahkan dengan rasa hormat kepadamu. Dan biarlah pada hari ini Tuhan kami boleh menyatakan kasih kami, kerinduan kami kepadamu. Dan sekali lagi Engkau perbaharui Tuhan persekutuan kami dengan Engkau. Biarlah ya Tuhan Engkau mengulurkan tali kasih-Mu dan mengikat kami dengan erat kepadamu, sehingga benar hidup kami melekat Tuhan kepadamu. Dan kami akan melihat tatkala hidup kami melekat dekat denganmu, melakukan firman perintah-Mu dengan kelembutan hati yang Kau berikan kepada kami oleh Roh Kudus, maka hidup kami pasti berbuah. Ini doa kami Bapa saat ini, lepaskanlah kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Sekali lagi urapi pemberitaan firman, urapi setiap telinga yang mendengar dan hati yang menerima taburan-taburan benih kebenaran-Mu. Dan seterusnya biarlah Engkau mengurapi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ini doa kami Bapa, dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman-Mu bersama-sama umat Tuhan, katakan amen. Amen. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom Ibu Bapak, saudara sekalian, silakan duduk. Nah, saudaraku, pada bulan ini ada satu tema yang sungguh istimewa, saya rasa, yang membawa kita untuk memperhatikan mezbah. Saudaraku, di dalam kehidupan manusia di dunia ini pasti ada unsur-unsur spiritual, amin. Nah, kenapa? Karena kita lihat orang-orang yang dalam tanda kutip bergerak di bidang kegelapan pun mereka mengandalkan unsur-unsur spiritual. Oleh karena itu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada suatu realita spiritual. Nah, manusia boleh, saudara ya, belajar, mempersiapkan diri, keterampilan, pengetahuan. Tapi saudara, harus ada lagi satu unsur, yaitu dia memperhatikan bagaimana dimensi rohani, katakan dimensi rohani dalam kehidupannya. Nah, bapak-bapak iman kita dari sejak zaman Abraham, mereka itu secara tanpa diberikan petunjuk yang jelas, mereka itu melakukan mezbah, saudara ya. Dan di atas mezbah mereka letakkan persembahan. Katakan persembahan. Kalau kita dengarkan atau ucapkan persembahan, nggak ada konotasi negatif yang muncul di hati, amin saudara. Jadi saudara, setiap kali ada momen-momen khusus di dalam kehidupan Abraham, Ishak, dan terlebih lagi Yakub, maka mereka itu di dalam kesadarannya dan gentarnya dan respeknya, mereka segera bergegas membangun mezbah. Tapi kita percaya mezbahnya bukan mezbah asal-asalan. Jadi mereka selalu tahu prinsip, walaupun belum ada firman tertulis, belum ada firman yang diucapkan kepada mereka, mereka tahu ada dimensi spiritual yang mereka harus tidak boleh lalaikan, yaitu mereka segera sediakan mezbah, letakkan korban di atasnya. Tentu ranting-ranting kayu kering sudah tersedia dan dinyalakanlah persembahan itu. Saudara, suatu waktu kita mengerti bagaimana mezbah itu begitu penting ternyata bagi Allah. Ketika apa? Ketika Nuh dia keluar dari bahtera, dia, by the way, Tuhan yang memberikan dia petunjuk, ayo keluar dari bahtera. Dia sudah lama nunggu-nunggu kapan lah bisa back to normal. Seperti kita waktu zaman pandemi kemarin, kita nanti-nantikan kapan bisa kembali lagi seperti normal. Tapi puji Tuhan, itulah
ya, Tuhan tidak memberikan lagi tulah sedahsyat hukuman yang dia berikan pada zaman Nuh itu. Karena apa? Saudara lihat, setelah keluar dari bahtera, yang pertama Nuh lakukan, yang dia pikirkan adalah apa, saudara? Segera aku harus bangun mezbah. Dia kumpulkan batu-batu di antara ternak yang dikeluarkan dari bahtera. Mungkin ada beberapa yang sudah beranak, karena mereka ratusan hari juga, saudara, 100-an hari lebih di dalam bahtera. Nah, pasti itulah yang mereka ambil, saudara, karena kalau disembelih, karena itu hanya pasang-pasangan, benar saudara ya, maka tidak akan ada lagi spesies itu di muka bumi. Nah itu mungkin kambing, mungkin domba, itulah yang dipersembahkan. Dan apa yang terjadi itu luar biasa. Tuhan change his mind. Segera setelah mencium, yaitu bakaran daripada persembahan itu, mungkin baunya seperti bau steak, saudara ya, steak Australia atau steak Jepang, Wagyu. Nah, ini mancing-mancing, saudara, sebentar lagi udah jam makan, pendetanya mancing-mancing ini. Tapi semoga ada rezeki nanti kapan-kapan kita makan steak bersama. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan dengan begitu berkenan. Saya percaya bukan karena bau dagingnya, amin saudara, tapi saya percaya karena Nuh, perkara pertama yang dia urusi, yang dia utamakan, agenda yang utama adalah bagaimana dia menyenangkan Tuhan. Dia berikan yang terbaik. Dan Tuhan katakan, tidak akan pernah lagi aku menghantam, memukul bumi seperti dengan air bah. Karena air bah itu, saudara, itu hantamannya sifatnya itu skala global, saudara ya, secara total manusia habis. Dan muncullah keluarga dan rumpun atau turunan baru. Jadi kita semua ini boleh dikatakan nenek moyang kita adalah Nuh, yang lain-lain semua udah binasa. Dan Tuhan mengatakan tidak akan pernah lagi aku menghantam bumi seperti ini, sekalipun apa yang ada dalam hati mereka sejak kecil itu, kata Tuhan, adalah yang jahat. Artinya Tuhan tahu, ya memang melihat manusia, ulahnya, tingkahnya tetap aja nggak jauh beda seperti sebelum Nuh. Tapi moga-moga dari keturunan Nuh muncul lagi yang baru, keturunan baru. Dan walaupun hati mereka timbul niat jahat, pikiran jahat, bahkan jahatnya itu sampai-sampai dengan frontal, memberontak kepada Tuhan, ya. Tindakan LGBT itu adalah tindakan yang frontal, memberontak. Aku tahu Tuhan ada, tapi aku memberontak terhadap Tuhan karena aku mau mengubah kodratku dan martabatku. Nah saudara, maka Tuhan tahu seperti itu, tapi Tuhan kata, no, aku tidak akan lagi menghantam bumi dengan pukulan seperti itu. Maka di situ kita melihat betapa signifikannya makna mengurusi dimensi spiritual yang satu ini, yaitu mezbah dalam kehidupan kita, yang mau untuk sepanjang bulan ini memantapkan dan merenungkan kebenaran tentang mezbah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Katakan, yang ku pegang, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allah
Maka saudara, kita renungkan yang pertama, yaitu di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Maka sebelum berbicara tentang mesbah, Tuhan menyampaikan 10 perintah Allah. Coba kita rekap apa-apa saja itu. Yang pertama, jangan ada Allah lain selain Allah kita. Amin, saudara. Artinya jangan coba-coba, saudara ya, main-main spiritual lainnya. Yang setuju katakan amin. Yang berikutnya, jangan bikin patung dalam rupa apapun sebagai sembahan. Yang ketiga, nama Allah jangan disebut sembarangan. Amin, saudara. Sering sekali di dalam film-film, mereka menyebutkan Jesus, tapi tidak menghormati Jesus, saudara. Entah kenapa dalam bahasa Inggris, Jesus menjadi suatu ucapan di mana orang itu sedang kesel atau sedang panik. Saya nggak ngerti. Tapi ini secara direct melanggar perintah yang satu itu. Kemudian saudara, kuduskanlah hari Sabat. Hari ke-7 kita kuduskan. Kemudian saudara, masuk kepada orang tua. Hormatilah orang tua. Yang sudah menghormati orang tuanya boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saudara, kalau firman Tuhan berkata, suami mengasihi istri, saudara ya, benar ya saudara ya. Istri tunduk pada suami, anak-anak taat pada orang tua. Jadi saudara, suami mengasihi istri, itu syaratnya agar istri tunduk pada suami. Benar saudara ya, ini bukan tunduk-tunduk seperti negara komunis ya, tunduk aja sama pemimpin, saudara ya. Maka pemimpin harus mengasihi istri seperti Christ mengasihi jemaat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan. Dan tentu di dalam kasih itu mengalir ke bawah, dan anak-anak siap taat kepada orang tua. Untuk menjadi taat butuh kelembutan, saudara ya. Butuh kelembutan. It's not always about wrong or right. Enggak selamanya itu mengenai siapa benar, siapa yang. Tapi orang tua memiliki visi yang kadang-kadang anak belum bisa melihat. Jadi akhirnya anak-anak merasa lebih pintar, akhirnya keraslah, tidak bisa cocok ke dalam patron yang Tuhan sediakan, Tuhan taruh di dalam hati orang tuanya. Kita juga seperti itu, saudara ya. Banyak hal kita temui dalam orang tua kita, kok kayak gini lah, papa ini, mama ini, opung ini. Tapi kita yakin bahwa Tuhan taruh di dalam hati mereka sesuatu yang harus kita hargai, termasuk spiritual, saudara. Saya buka sedikit di gereja kita, kadang-kadang ada friksi antara pimpinan, senior, eksekutif, associate. Saudara, saya percaya sepanjang orang tua masih ada, kita harus hormati, taat, dan artinya adalah melembutkan hati. Jangan pernah next generation merasa, yang generasi atas itu nggak ngerti aku, nggak bisa pakai itu. Salah, saudara ya. Sepanjang next generation itu,
previous generation itu masih ada, lakukanlah seperti Daud. Daud adalah next gen, previous gen adalah Saul. Sepanjang Saul masih hidup, Daud melembutkan hidupnya supaya cocok di hadapan Saul, walaupun Saul memburon mengejar-ngejarnya. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Dan kemudian saudara masuk, jangan mencuri, membunuh, berzina, apalagi saudara ya, saksi dusta. Ya, saksi dusta adalah sengaja memberikan keterangan yang hoax demi menyakiti dan mencederai dan mungkin menghancurkan, memojokkan hidup orang. Yang terakhir tentunya adalah jangan mengingini milik sesamamu. Baru saudara di dalam ayat 24 maka Tuhan mengatakan ini. Kita boleh dibantu karena kebetulan saya lupa bawa itunya saudara, padahal tadi udah. Thank you Pak Edward. Tepuk tangan untuk Tuhan, untuk Pak Edward yang begitu setia saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kadang-kadang saya segan sendiri kalau Pak Edward harus ambil mic saudara ya. Baik, ayat 24, 1, 2, 3. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Nah, yang bagian terakhir ini kita sangat mengerti tanpa perlu penjelasan yang lebih rinci. Karena apa? Karena kita selalu rindu dengan yang namanya berkat. Amin saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Loh, udah selesai Pak khotbahnya? Iya saudara. Karena apa? Mezbah buntutnya, ujung-ujungnya berkat. Amin. Katakan pada kiri kanan, mezbah mendatangkan berkat. Haleluya. Ayo sekali lagi berikan tepuk tangan. Saudara, mari anyway kita dalami, karena bulan ini kita merenungkan api yang menyala di atas mezbah. 2 Tawarik 8 ayat 12 kita melihat bagaimana kemudian itu kan tadi di zamannya Musa, ini sekarang lanjut ke zamannya Salomo. Ya, Salomo sudah mendirikan bait yang merupakan gedung, dan itu yang dia lakukan. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya, mezbah Tuhan yang didirikan di depan bait suci. 13a, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa. Katakan sesuai dengan perintah Musa. Oke, kita lihat. Jadi semua praktek mezbah setelah zaman Musa itu menurut hukum tertulis. Itulah hukum Taurat. Semua itu sudah tertulis. Siapa yang menyuruh Musa untuk detailnya itu semua? Musa itu bertemu dengan Tuhan secara langsung. Dia berbincang-bincang dengan Tuhan, itu kata Alkitab. Dia naik ke Gunung Kudus 40 hari 40 malam, dan di sanalah dia bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan membeberkan semua kepada Musa apa yang harus dia lakukan. Dan salah satunya adalah ini. Ini terus dilanjutkan oleh keturunan-keturunan Israel sampai dengan zaman Salomo. Mereka cukup setia melakukan persembahan di atas mezbah. Tetapi saudara, Ibrani 10 ayat 1a mengatakan, mari kita baca sama-sama. Dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Kenapa itu saudara? Coba kita lihat saudara. Ini prakteknya. Keluaran 29 ayat 10. Coba saudara kita perhatikan baik-baik. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Saudara, jadi kita tahu bahwa
dari sejak nenek moyang kita Adam. Masuklah dosa ke dalam hidup manusia. Memang iblis itu pekerjaannya sangat strategis. Dia langsung amankan dulu, gitu saudara, dia amankan dulu the human race, umat manusia. Dengan keturunan pertama langsung dia kontaminasi, sehingga keturunan berikutnya kesulitan. Maka kita menemukan bertolak belakang di hati kita ini keinginan untuk berbuat baik, righteous, dan kemudian keinginan untuk memuaskan daging kita. Betul saudara? Dan dulu kita itu masih budak, sekarang kita sudah merdeka, kita sudah lepas. Kita sekarang bisa menaklukkan dosa yang masih ada di dalam daging ini. Amin saudara? Tapi saudara lihat, zaman dulu belum ada penembusan oleh darah Yesus. Apa yang mereka lakukan saudara? Yang mereka lakukan adalah agar mereka itu bisa tidak membangkitkan amarah Allah, agar mereka itu bisa agak sedikit berkenan di hadapan Allah, agar mereka itu damai dengan Allah. Maka ini yang mereka lakukan. Saudara tahu, lucu sekali dalam Keluaran 29:10, mereka transfer itu dosa mereka ke binatang. Mereka tumpang tangani, harus kena di hadapan Tuhan. Ini bagi para imam, mereka menggunakan lembu jantan. Mereka letakkan, mereka doa, baru lembu jantan ini disembelih dan dipersembahkan. Dan tiap waktu, setidaknya sekali setahun, mereka harus ulangi ritual ini. Betapa tidak komplitnya, tidak sempurnanya, tidak tuntasnya urusan memperdamaikan mereka dengan Tuhan yang harus mereka lakukan itu. Dan setelah imam melakukan itu, ini imam, maka umat Tuhan pun, di dalam poin kedua ini dari doktrin Kristen, umat Tuhan mempersembahkan korban pendamaian dan meletakkan tangan mereka atas hewan korban dan mentransfer rasa bersalah. Saudara, rasa bersalah yang ada dalam hati manusia ini tidak bisa dicuci, saudara, mau pakai rinso, attack, atau sabun termahal apapun. Tetap dia melekat dan membuat hidup manusia itu suntuk. Karena rasa bersalah ini terus membuntuti dan mengejarnya. Saudara tahu ada kisah yang parah yang harus saya ceritakan supaya kita mengerti. Suatu hari saudara, seorang pelayan Tuhan, dia sedang belajar di perpustakaan, pada waktu itu dia sedang melanjutkan studi. Dan orang di sebelahnya mulai kerasukan setan, mulai ngomong yang aneh. Dia kenal orang ini. Dia seorang pelayan yang mengerti tentang pelayanan pelepasan. Lalu dia tanya, siapa kamu? Orang ini mengaku iblis. Lalu dia bilang, ayo kita jangan di perpustakaan, saya mau urusi kamu. Kemudian dia menyelidiki. Saudara, ini tidak dianjurkan kecuali Anda sudah mantap dengan otoritas Tuhan, amin. Maka dia mengatakan, kenapa kamu mengganggu teman saya? Ini yang dia katakan, karena papanya pernah membunuh orang. Dan orang itu dikubur dan tidak ada yang tahu, ini seharusnya sampai dengan polisi. Saudara tahu? Lalu dia tanya, kenapa kamu tidak ganggu ayahnya? Kenapa anaknya? Karena ayahnya itu tidak punya rasa takut. Ada tipe orang seperti itu. Tidak ada rasa takut. Kalau orang bule sering mengatakan no fear. Jadi anaknya lah yang dikejar. Saudara tahu, iblis itu membuntuti orang ketika apa? Rasa bersalah itu masih ada di sini. Dia buntuti aja orang. Makanya hidup tidak nyaman. Maka ketika itu diputuskan, kita ditebus, nyamanlah kita, damai sejahtera lah yang memenuhi hidup kita. Amin saudara. Maka saudara ini kasih Tuhan, kita melihat, loh ini mau sampai kapan manusia seperti ini? Pada waktu itu hanya untuk membereskan hal rasa bersalah, dalam bahasa Inggris disebut apa ya? Guilty. Nggak bisa, secara psikologis pun nggak bisa kita sugesti diri supaya hilang. Sudah tetap dia ada di situ. Seperti noda yang bandel, seperti itulah noda dosa di hati kita. Dan dengan cara yang sangat aneh, seperti itulah petunjuk Tuhan. Diletakkan tangan atas hewan, mau itu burung tekukur, kalau mereka nggak sanggup beli yang lebih mahal, setelah didoakan, hewan itu yang dikorbankan.
Sekalipun itu semua kelihatan aneh, kita tahu sekarang melalui perjanjian baru, khususnya Ibrani 10, ternyata itu semua hanya bayangan, supaya manusia mengerti betapa manusia, kata Tuhan, perlu diperdamaikan dengan aku, dan betapa engkau membutuhkan Yesus Kristus untuk mati bagimu. Yang setuju berikan tepuk tangan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Oh, hidup kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidupku, katakan ku percaya, ku percaya. Oh yes Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, yes Jesus. Tuhanku terlebih besar, yes. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, yes. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat, tak terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji, yes, ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita lanjutkan. Maka tergenapilah semuanya di dalam Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus 5:18, bagian daripada ayat itu mengatakan demikian. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri. Ayo saudara, perhatikan sekeliling teman-teman saudara, dan pikirkanlah ini. Mereka perlu diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Allah. Ayo perhatikan orang-orang yang tidak kita kenal. Orang-orang di mall yang asik larut dengan belanja, menikmati, entertain. Mereka perlu diperdamaikan dengan Allah. Sebab kalau tidak, binasa. Amin saudara. Dan di sisi lain,
Betapa bersyukurnya kita sudah lewat semua itu. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan sekali lagi, supaya kita semakin tegas, Kolose 2:17, semua yang tadi itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Bukankah Kristus sudah datang? Dan sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, saudara kita, agama sepupu kita percaya pada Isa. Mereka sebut Isa itu Al-Masih, tapi mereka mengatakan Isa itu adalah nabi, bukan anak Allah. Ada kemiripan, dan kita selalu, saudara, berjalan dalam hidup ini sesuai dengan kemiripan supaya harmonis. Amin. Tapi kita harus, saudara, melayani mereka dengan hikmat, karena mereka butuh pendamaian. Saudara tahu, Alkitab itu tidak ada duanya. Karena apa? Tadi dikatakan seluruh Taurat itu, perjanjian lama, itu meletakkan dasar supaya kita paham bahwa suatu hari Dia akan datang. Amin, saudara. Dari apa yang harus datang. Jadi saudara, kalau ada kitab yang kemudian ngaku Isa, ngaku Al-Masih, saudara, walaupun ada korban, benar saudara ya, baru lewat, tapi tidak ada dasar untuk meletakkan semua tatanan korban yang membuat kita jadi mengerti bahwa kita perlu pendamaian, maka masih kurang lengkap. Amin, saudara. Tapi ingat, berjalan dengan sesama kita harus mengutamakan keharmonisan. Harmonis, tapi kita harus melayani mereka dengan hikmat untuk tersampainya Injil dengan cara yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Maka saudara, masuklah kita ke intinya. Intinya adalah Kristus. Oleh karena itulah Dia katakan, kamu tidak bisa berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam Aku. Saudara mengerti? Saudara mengerti ya? Zaman dahulu mezbah, hewan, korban, persembahan. Di zaman sekarang persembahan kita adalah apa? Persembahan kita adalah ayo tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Ingat, dulu ketika mereka membangun mezbah, ada berkat yang kemudian datang menyertai. Amin, saudara. Sekarang kalau kita bangun mezbah, yaitu kita tinggal di dalam Kristus, berkatnya apa? Kita pasti berbuah. Itu janji Allah. Amin, saudara. Bukan janji gue. Katakan kepada kiri kanan, bukan janji gua tapi janji Tuhan. Haleluya. Pasti berbuah. Amin. Pasti berbuah. Tim musik pasti berbuah, tim multimedia pasti berbuah, jemaat pasti berbuah, pasti. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan, pekerja pasti berbuah. Amin. Pasti berbuah. Pasti berbuah dalam nama Yesus. Jadilah berbuah. Jadilah berbuah. Ini yang harus kita lakukan untuk tinggal di dalam Tuhan. Kita mau tinggal ya kita harus datang kepadanya. Amin, saudara. Mengampuni. Amin, saudara. Kita mau tinggal kita harus datang kepadanya. Berdoa. Amin, saudara. Berdoa. 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 Saat kita berdoa, percayalah saudara, engkau tidak bisa melihat malaikat datang dekat kamu. Amin. Mau kamu diangkut, kamu lihat ada ancaman copet, begal, malaikat menyertai engkau. Amin, saudara. Amin, saudara. Memang bukan artinya kita ya cuek aja jam 12 malam, jam 1 aku nggak takut, ngeng ya. Itu namanya cari perkara, saudara. Tapi saudara, kalau memang kita harus dalam kondisi seperti itu, berdoa, malaikat menyertai engkau. Yang tidak percaya jangan katakan amin, yang percaya katakan amin. Pasti menyertai. Memang tidak bisa kita lihat saudara, tapi malaikat itu ada. Amin. Karena ketika Nabi Elisa dikepung dan dia punya seorang pelayan yang ketakutan, kayak mana ini Nabi, kayak mana ini? Nabinya bilang,
Kamu lihat musuh aja dalam hidupmu. Sini, doakan kamu. Ditumpang tangannya, tiba-tiba dia bisa melihat ada ribuan malaikat jauh lebih banyak daripada jumlah musuh yang mengepung mereka. Itulah realita apabila kita bangun mesbah dalam kehidupan kita. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kemudian firman saudara, firman Tuhan. Ayo saudara ya, dengan cara apapun biarlah firman Tuhan hadir dalam hidupmu. Mau membaca? Boleh. Mau pakai firman Tuhan audio? Boleh. Mau dengar YouTube khotbah? Boleh. Pokoknya firman hadir. Amin saudara. Jangan firman, bukan pendeta firman bukit saudara ya. Jangan firman tidak hadir dalam hidupmu. Amin. Jangan bukan si firman saudara ya. Jangan firman alfa dalam hidupmu. Amin saudara. Firman itu wajib hadir, tidak boleh bolos dalam hidupmu. Yang mau katakan amin. Amin saudara. Kalau aku lagi sibuk Pak, ya udah putarlah Alkitab audio saudara ya. Kalau susah ya cari aja tutorialnya, ngapain lagi diajarin. Setuju saudara ya? Apapun caranya biarlah firman hadir dalam hidupmu setiap waktu. Dan kemudian saudara, bukan hanya firman, kita juga PA, pendalaman Alkitab ya. Kita perlu mengerti, bukan hanya dekat, tapi kita perlu mengerti. Nah, dalam kita mengerti, kita jadi tahu apa maunya Tuhan. Itulah yang disebut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu tahun ini sudah ada beberapa orang yang kita suggest, kita dorong untuk mendaftar di STT Pelita Kebenaran. Amin saudara. Siapakah itu? Siapa saja yang mau. Amin saudara. Dan kemudian persembahan. Tuhan katakan jangan datang kepadaku dengan tangan hampa. Bahkan Tuhan katakan secara sangat gamblang, bawalah persembahan persepuluhan ke rumahku. Bahkan persembahan yang umum juga. Bawa itu kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bulan depan kita akan melanjutkan kontrak untuk gedung kita. Nah saudara, bawa persembahanmu. Amin saudara. Bawa persembahanmu ke rumah Tuhan supaya kita bisa terus memuji dan menyembah Allah kita yang suci dan luar biasa tempat ini. Kemudian persekutuan. Persekutuan saudara, apa syaratnya kita bisa tetap bersekutu? Ya syaratnya jangan berantem. Amin saudara. Apa syaratnya kita jangan berantem? Bersifat etis. Amin saudara. Kami bergumul secara leadership bersama dengan wakil gembala di tempat ini bagaimana membereskan. Saya sendiri saudara seorang yang selalu mencoba bertindak hati-hati karena saya coba belajar saudara ya, Tuhan bagaimana itu ya. Itulah etis. Amin saudara. Kalau kita nggak ngerti definisi etis, ya itu aja, hati-hati bagaimana memperlakukan. Minta dari Tuhan cara yang terbaik. Dan kalau ada orang yang merongrongi persekutuan, nah kita nggak ngerti saudara ya, asik mengganggu persekutuan aja. Tapi itu pun kita harus sabar. Amin saudara. Karena di dalam kita menggenapi kehendak Allah, itu saudara, coba dibandingkan lomba lari sprint 100 meter, 200 meter dan lomba lari maraton. Yang mana kira-kira untuk menggenapi kehendak Allah? Lomba lari maraton. Jadi kita harus tahan, jangan kita yang mundur. Biarlah orang yang macam-macam yang mundur. Amin saudara. Itulah etika yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Sekali lagi saudara, mengampuni seperti kamu juga mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Yang mau katakan amin. Kemudian berdoa, memuji, menyembah. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Coba saudara, zaman dulu sudah ada kiblat. Jadi dari sono itu asalnya saudara ya. Sudah ada kiblat. Ngerti ya kiblat ya? Mungkin ada adik-adik nggak ngerti. Yang ada kiblat itu yang ada panah di panah-panah di atas. Sudah ada saudara. Itu dari kita. Amin.
sujud ke arah bait-Mu, dia sembah Tuhan yang kudus, memuji nama-Mu. Dan itulah pola mereka, pola Daud berdoa, pola Daniel berdoa, saudara ya. Dan sekian kali satu hari ketika Daniel di Babylon, dia menghadap ke Yerusalem dan dia sujud menyembah dan berdoa. Dan satu hari saudara harus nabung untuk bisa pergi ke Yerusalem. Yang setuju katakan amin. Ya amin. Ya, termasuk WL dan sebagainya ya. Dan abang ini juga. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Apakah kita cinta firman Tuhan? Apakah kita cinta firman Tuhan? Kalau saudara merasakan kayaknya belum, ayo lebih lagi, amin. Sampai kau cinta akan Taurat Tuhan, persembahan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan, katakan kerelaan, bukan paksaan. Benar ya? Mereka masing-masing sebab dengan tulus hati, katakan tulus hati. Mereka memberikan persembahan. Kalau ada yang mau rela tulus hati mempersembahkan 2 miliar, puji nama Tuhan. Amin, saudara, kita bisa sewa gedung, seluruh gedung ini. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, mereka bersuka cita, upahmu besar di surga. Amin, saudara. Pandangnya ke surga, persekutuan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, amin. Ya, makanya kita selalu bilang sama anak-anak muda, kalau kamu pergaulannya di luar, jangan-jangan nanti hidupmu jadi entah kemana-mana. Tapi kalau kita di dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Ini penting sekali untuk anak-anak muda. Dia harus dalam lingkungan anak-anak yang percaya dan menyembah Tuhan, barulah dia terangnya itu jelas dalam hidupnya. Dan demikian juga dengan kita, saudara. Kalau kita masih terus merongrongi persekutuan, orang mau asik, orang mau saling merangkul, orang mau bergumul bersama satu hati, sepikir ini mengganggu terus. Jangan-jangan yang bagian pertama tidak ada terang di dalamnya. Amin, saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita nggak boleh sebagai orang yang selalu mengganggu orang, apalagi mengganggu orang yang sedang berjuang untuk nama Tuhan. Yang mau melakukan semua ini, boleh kita ulangi bersama-sama, mengampuni. Sambil, oke, boleh sambil angkat tangannya, mengampuni, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, firman Tuhan, pendalaman Alkitab, mencari kehendak Tuhan, memberi persembahan, dan tetap dalam persekutuan. Yang mau katakan amin. Yang mau kita sama-sama bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar. Sambil kita persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan ku percaya, ku percaya, yes Lord, amin.
Kau menyalakan api-Mu di Tower Tower, api-Mu yang akan melindungi kami, api-Mu yang akan menyucikan kami. Malaikat Kau melepaskan api di sekitar kami, itu menjadi pagar untuk hidup kami. Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Ini doa kami, ini seruan kami, ini iman percaya kami. Kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami. Amin. Itu aktif, itu berlaku, itu bekerja. Kuasa Roh Kudus, Dunamos, exousia, otoritas, power turun atas umat-Mu saat ini di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami siap masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Apa yang Kuteruskan kepadamu Kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, yaitu dihianati, Dia mengambil roti setelah mengucapkan syukur atasnya. Dia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan padamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita memakan. Lalu kemudian Dia mengambil cawan, setelah mengucapkan syukur atasnya Dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Mari kita angkat anggur di tangan-tangan kita tinggi-tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya. Berlimpah syukur dari hidup kami, dari pribadi, dari keluarga, dari tempat ini. Syukur bagi-Mu. Biarlah hadirat-Mu Tuhan jagai kami sepanjang bulan ini, memelihara kami, menuntun umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, puji syukur
hanya bagi Tuhan. Kita berikan sekali lagi persembahan tepuk tangan yang paling meriah dalam nama Yesus. Bantuan kami, angkat tangan kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kami katakan shalom. Biarlah ya Tuhan damai sejahtera sentosa-Mu berlimpah turun atas kota kudus-Mu ini. Sekali kami doa untuk para pemimpin kami, Pendeta R. Bambang Yonan, Pendeta Niko Nyotora Harjo, Pendeta Daniel Edi Prayono Bangedul, Associate Pastor kami serahkan ke dalam tangan untuk Kau pakai lebih biasa lagi. Pada hari Selasa dan Rabu akan ada hari doa nasional. Biarlah bagi kami yang boleh memiliki kesempatan melangkah dan menghadirinya untuk berdoa bagi bangsa ini. Dan saat ini Tuhan kami siap menerima berkat-Mu sebelum kami berpisah. Kekasih Tuhan, buka kedua tangan-Mu, tujukan hatimu dengan penuh iman percaya kepada Tuhan, dan terimalah pada saat ini anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah daripada Bapa kita, cinta kasih-Nya melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan manis yang indah dan penuh kuat kuasa, itulah yang menjadi milikmu siang hari ini, berlaku sampai esok, bahkan sampai Maranatha. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berikut warta sepekan GBI Sutomo Tower, Minggu tanggal 2 Juli 2023. 1. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Kiranya untuk minggu depan kita dapat sama-sama kembali beribadah di tempat ini dan boleh mengajak teman-teman yang lain. Kedua, ibadah raya GBI Sutomo Tower diadakan dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama pukul 10.30 dan sesi kedua pukul 16.00 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat datang tepat waktu dan sama-sama mengikuti ibadah ini sampai selesai serta ditutup dengan doa berkat. Ketiga, bagi jemaat yang rindu untuk didoakan dapat menghubungi Aser yang bertugas di tempat ini atau boleh menghubungi Bapak Edward dan Bapak Torang. Keempat, mari kita bersama-sama bergabung di dalam family altar di gereja ini. Di gereja ini ada 2 FA, yaitu 1 FA 01 itu ibadahnya setiap hari Rabu pukul 7 malam, itu bertempat di Jalan Tamrin nomor 3. Dan kedua FA 02 itu FA gereja, itu kita adakan setiap hari Jumat minggu kedua pukul 18.30 dan itu 1 kali dalam sebulan. Dihimbau supaya kita sama-sama bergabung di dalam family altar. Kelima, ibadah pemuda atau youth tetap diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.00 WIB. Keenam, bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, multimedia, dan soundman, dapat mengikuti ibadah training musik di tempat ini setiap hari Jumat pukul 15.00 WIB. Ketujuh, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA dan untuk persembahan pembangunan ke Permata Bank, nomor rekeningnya ada di atas kotak persembahan. 8. Informasi kegiatan gereja maupun ibadah tayangan raya dapat diakses melalui media sosial gereja kita. Itu ada di YouTube, Facebook, dan IG gereja kita. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, boleh menghubungi Aser di tempat ini. Apabila ada jemaat yang mau dibaptis, itu entah keluarganya, boleh kita dihubungin. Kemudian ibadah doa pengerja itu akan diadakan pada tanggal 10 Juli 2023 hari Senin, itu ibadah doa pengerja pusat. Jangan lupa kita ibadah doa pengerja khususnya bagi pengerja. Dan yang terakhir, dalam rangka Hari Doa Nasional dan puji Tuhan gereja kita dipercaya sebagai tuan rumah, mari kita sama-sama datang di Hari Doa Nasional yang diadakan pada tanggal 4 Juli dan 5 Juli
itu bertempat di GBI Rumah Persembahan. Pada tanggal 4 Juli kita masuk pukul 19.00 WIB sampai 20.30 WIB, dan pada tanggal 5 Juli masuk pukul 18.00 WIB sampai 20.15 WIB. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok dan menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, beribadah kita pada sesi pertama ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkan ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu belakang. Dan juga Bapak Ibu yang memberi persembahan melalui transfer bank, boleh mentransfer melalui rekening yang tersedia di mading. Sampai berjumpa minggu depan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya